Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas UAS Sistem Pendukung Keputusan pemilihan Ketua HMPS Ilmu Komputer Unwira Kupang dengan menggunakan metode TOPSIS, studi kasus pemilihan Ketua HMPS. Sebelum masuk dalam presentasi, perkenalkan, nama saya Elci Ovandri Soleh, NIM 231200023. Dan saya Yovita Silita Pelewar dengan NIM 231200088. Baik, kita masuk dalam presentasi. Berikutnya, pada setiap perguruan tinggi terdapat organisasi kemahasiswaan, salah satunya tingkat prodi. Himpunan Mahasiswa Program Studi HMPS di Ilmu Komputer Unwira adalah salah satu contoh organisasi kemahasiswaan pada tingkat prodi. Dalam memilih ketua HMPS masih terdapat kendala, yaitu penilaian secara manual yang kurang efektif dalam proses penyeleksian untuk menentukan calon ketua HMPS sesuai dengan kriteria. Pemilihan yang dilakukan secara manual seperti melakukan voting masih kurang akurat karena penilaian dari masing-masing individu bisa secara subjektif bukan secara objektif. Maka untuk memecahkan masalah tersebut, menggunakan sistem pendukung keputusan dengan metode TOPSIS. Untuk pemilihan calon ketua HMPS dengan parameter bobot kriteria yang telah ditentukan, untuk pemilihan ketua HMPS terdapat kriteria antara lain IPK, absensi kuliah, visi dan misi, pengalaman berorganisasi, dan wawasan umum. Metode TOPSIS merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria dengan dasar alternatif yang dipilih memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal positif dan memiliki jarak terjauh dengan solusi ideal negatif. Metode ini melakukan perhitungan yang menyediakan kriteria tertentu sehingga diperoleh hasil yang digunakan menjadi nilai akhir dalam pengambilan keputusan. Kriteria-kriteria tersebut dapat dikembangkan lebih luas berdasarkan kebutuhan yang digunakan dalam memilih ketua HMPS. Selanjutnya, untuk pendahuluan, Himpunan Mahasiswa Program Studi atau HMPS merupakan organisasi kemahasiswaan intrakampus yang beranggotakan mahasiswa prodi ilmu komputer. Setiap organisasi tentu memiliki pengurus pada setiap bidangnya. Pengurus organisasi tersebut bertugas untuk menjalankan semua kegiatan dalam organisasi dan berbagai bidang pengurus dalam menjalankan organisasi diperlukan seorang pemimpin yang bertugas mengatur segala kegiatan dalam organisasi. Ketua HMPS memiliki masa jabatan selama 1 tahun. Selanjutnya, jabatan Ketua HMPS akan digantikan oleh kepengurusan berikutnya. Pada pembahasan ini akan dibahas sebuah sistem pendukung keputusan yang membantu pemilihan Ketua HMPS. Tujuan pembuatan sistem pendukung keputusan ini adalah untuk memberikan alternatif terbaik dari semua calon Ketua HMPS. Sistem pendukung keputusan ini digunakan metode TOPSIS. Selanjutnya, teori yang dipakai dalam penelitian itu SPK itu sendiri, yang merupakan suatu sistem yang melalui penggunaan data dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya semi terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian metode TOPSIS yang merupakan pengambilan keputusan multi kriteria dengan dasar alternatif yang dipilih memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal positif dan memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Namun alternatif yang mempunyai jarak terkecil dari solusi ideal positif tidak harus mempunyai jarak terbesar dari solusi ideal negatif. Untuk bagian selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam metode TOPSIS.
Yang kita lakukan adalah bagian pertama menemukan ranking tiap alternatif dengan rumus yang kita lihat pada gambar di bawahnya. Kemudian membuat matriks keputusan ternormalisasi dengan rumus yang dapat kita lihat. Setelah itu membuat solusi ideal positif dan negatif dengan rumus yang dapat kita lihat pada gambar. Kemudian yang keempat adalah menentukan jarak solusi ideal dengan rumus yang terlihat, dan yang kelima nilai preferensi untuk setiap alternatif. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berdasarkan konsep dasar metode Topsis, perlu mencari penjumlahan terbobot dari rating penilaian pada setiap alternatif dari semua atribut. Untuk dapat melakukan perhitungan tersebut, maka dibutuhkan penentuan kriteria berdasarkan pengumpulan data yang telah penulis lakukan. Tahapan-tahapan perhitungan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah metode Topsis, yaitu perhitungan Topsis diawali dengan membuat tabel penilaian untuk menunjukkan bobot dan masuk ke perhitungannya. Kemudian B yaitu model penilaian. Bobot pada perhitungan ini memiliki keterangan sebagai berikut pada tabel 1, yaitu keterangan bobot dengan bobot dari 5 sampai dengan 1, dan keterangannya adalah sangat baik, baik, cukup, buruk, dan sangat buruk. Kemudian yang berikutnya adalah tabel 2, tabel data kriteria. Tabel 3. Kemudian pada penelitian ini model penilaian terdiri dari 5 kriteria seperti berikut ini. Tabel 4 merupakan tabel kriteria IPK. Tabel 5 absensi kuliah. Tabel 6 visi dan misi. Tabel 7 pengalaman berorganisasi. Dan tabel 8 tabel wawasan umum. Selanjutnya untuk perhitungan Topsis, pada pembahasan ini penulis menggunakan Microsoft Excel untuk melakukan perhitungan, di mana proses ini akan mempermudah dan mempercepat proses perhitungan. Baik, studi kasus diambil dari kelompok kami, yaitu pendukung keputusan pemilihan calon ketua HMPS Kira Kupang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses calon ketua HMPS yaitu PK, absensi dan kenalan berorganisasi dan wawasan umum. Kita masuk pada bagian Excel. Pertama, kriterianya pertama C1 kriteria atas benefit dan bobot. Untuk yang kedua itu tahap nilai alternatif. Ada alternatif A1 A3. Untuk kriterianya C1 yaitu kita melihat SIRT yaitu dari C1 yaitu nilai 2 bagi dengan 2 tutup kurung ditambah dengan P22 itu nilainya 2 dibagi 2 tutup kurung ditambah dengan 5 bagi dengan 2 Untuk yang selanjutnya juga seperti sama pasti dapatkan hasil ternormalisasi yaitu kriteria C1 atau A1 dibagi
nilainya seperti ini. Oke, kita akan mendapatkan A1 seperti ini. Lanjut untuk yang kedua, juga sama, bagi dengan nilai alternatif C1 A2 bagi dengan matris normalisasi. Pertama, jika bagi A2-nya dapat nilai 0,4 sampai 15. A3-nya juga seperti juga dilakukan dengan hal yang sama, kriteria dari C2 sampai C5. Cara kerjanya seperti C1. Sekarang kita lanjut bagian 4. Saya akan memberikan presentasi teman saya LC. Baik, selanjutnya untuk bagian keempat, membuat matriks keputusan normalisasi terbobot. Langkah yang dilakukan dengan melihat rumus yang ada di samping ini. Kemudian dalam program Excel adalah perkalian antara bobot dari kriteria C1 bagian A1 dikali dengan matriks keputusan normalisasi kriteria C1. Kemudian untuk kriteria C2 didapat dari pembagian antara C2 dalam nilai alternatif bagian tahap kedua dibagi dengan matriks keputusan ternormalisasi. Hal yang sama dilakukan untuk C1, C2, C3, C4, dan C5. Untuk bagian 5 yaitu menentukan matriks ideal positif dan matriks ideal negatif. Untuk matriks positif, nilai max min benefit sama dengan min cost. Kemudian untuk negatif, min sama dengan benefit dan max sama dengan cost. Untuk matriks ideal positif didapat dari nilai atau rumus dalam Excel yaitu min B40 bagi B42 sampai dengan B42 untuk menentukan nilai terkecil dari alternatif 1 sampai dengan 3. Hal yang sama dilakukan untuk C2, C3, C4, dan C5 sehingga diperoleh hasil seperti berikut. Hal yang sama pun dilakukan untuk matriks ideal negatif, yaitu dengan cara sama dengan max nilai dari kriteria C1 bagian A1 sampai A3 dibandingkan sehingga diperoleh nilai negatif atau nilai max dari setiap alternatif. Kemudian yang keenam yaitu menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Untuk matriks solusi ideal positif, bagian pertama caranya adalah dengan menggunakan rumus Excel SQRT
B50 kurang B40 dikuadratkan dijumlahkan dengan C50 kurang C40 dikuadratkan dan dijumlahkan sampai dengan kriteria terakhir untuk A1, sehingga diperoleh hasil yang dapat kita lihat pada tabel Excel yang ditampilkan ini. Kemudian nilai matriks solusi ideal positif bagian A1 diperoleh hasil yaitu yang kita lihat pada tabel. Hal yang sama dilakukan untuk A2 dan A3. Selanjutnya untuk matriks solusi ideal negatif, diperoleh dengan cara nilai dari matriks keputusan normalisasi terbobot dikurangi dan dikuadratkan dengan matriks ideal negatif, kemudian dijumlahkan sehingga diperoleh solusi ideal negatif untuk A1 seperti berikut ini. Hal yang sama dilakukan untuk A2 dan A3 untuk memperoleh solusi ideal negatif. Selanjutnya, menentukan preferensi untuk setiap alternatif. Untuk menentukan preferensi digunakan rumus di samping dengan matriks solusi ideal positif dibagi dengan matriks solusi ideal positif dijumlahkan dengan matriks solusi ideal negatif, sehingga diperoleh preferensi untuk A1. Begitupun dengan A2 dan A3 dilakukan hal yang sama. Kemudian untuk penentuan ranking untuk A1 caranya adalah menggunakan rumus Excel dengan cara mengetik rank sama dengan rank, kemudian memfokuskan pada nilai A1 dan dibandingkan dengan nilai A1 sampai dengan A3 sehingga diperoleh hasil ranking adalah 2. Kemudian untuk A2 nilai akan difokuskan pada A2 sehingga diperoleh dan dibandingkan dengan A1 dan A3 sehingga diperoleh hasil ranking. Kemudian untuk A3 akan difokuskan pada preferensi A3 dan dibandingkan dengan nilai A1 dan A2 sehingga diperoleh hasil ranking yang terlihat pada tabel. Kesimpulan dari hasil yang telah dilakukan pada setiap sistem pendukung keputusan pemilihan Himpunan Mahasiswa Program Studi HMPS di Ilmu Komputer Unwira dengan menggunakan metode TOPSIS, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemilihan ketua HMPS berdasarkan kriteria IPK, absensi kuliah, visi dan misi, pengalaman berorganisasi, serta mempunyai wawasan pengetahuan umum yang luas. Dengan aplikasi sistem pendukung keputusan ini sangat membantu dalam pemilihan calon ketua HMPS secara cepat dan akurat.
Perhitungannya secara objektif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, terbukti dengan hasil dari perhitungan dengan metode TOPSIS dengan kriteria IPK, absensi kuliah, visi dan misi, pengalaman berorganisasi, dan wawasan umum. Maka mahasiswa atas nama Elcio Fandrisola dengan hasil nilai 0,48941 terpilih sebagai mahasiswa yang mendapatkan nilai tertinggi di antara alternatif lain dan cocok menjadi mahasiswa yang dipilih sebagai Ketua Himpunan Program Studi atau HMPS. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Halo.